Kita akan mulai belajar hidrogen, ya. Oke, hidrogen. Nah, hidrogen ini ditempatkan apa? Jadi maksudnya gini. Jadi hidrogen ini dibuat menjadi satu pembahasan tersendiri, ya. Dibuat menjadi satu bahasan tersendiri, terpisah dengan golongan-golongan lainnya. Karena nantinya kalau kita lari ke belakang dulu begitu ya, itu kita akan bahas tentang satu golongan namanya alkali, kemudian alkali tanah, halogen, gas mulia, pergolongan. Tapi khusus untuk hidrogen itu adalah tersendiri, ya. Hidrogen pembahasannya tersendiri, ya. Pembahasannya tersendiri kenapa? Karena hidrogen itu adalah unsur yang unik, unsur yang kemiripannya tidak ada yang menyamai. Unsur-unsur lain itu tidak ada yang menyamai atau tidak ada yang mirip dengan hidrogen gitu ya. Kalau cuman 1-2 saja mungkin ada, maksudnya 1-2 sifat saja ada, tapi berbeda dengan golongan-golongan lainnya, baik dari sifat, dari reaktivitas, itu mirip mereka. Misalkan golongan alkali, dia memiliki pola elektron valensi Ns1, berarti memiliki 1 elektron valensi. Mereka semua bisa bereaksi dengan air pada suhu kamar. Hasilnya adalah suatu basa kuat begitu ya, suatu basa kuat melepaskan gas hidrogen gitu ya. Dan seterusnya membentuk ion positif 1 ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau hidrogen tidak ada yang menyamai. Ya, tidak ada yang menyamai. Makanya kemudian dibuat menjadi satu bahasan tersendiri. Ya, satu bahasan tersendiri. Oke. Jadi hidrogen adalah satu-satunya unsur yang kemudian tidak dimasukkan ke dalam golongan apapun. Itu adalah hidrogen, ya, dari hidrogen. Walaupun barangkali ada yang protes juga, kenapa dalam sistem periodik kok di atas litium? Di atas litium itu bukan berarti hidrogen masuk ke dalam golongan 1, ya. Dia hanya ditempatkan di atas litium. Jadi pertanyaan, kenapa kok ditempatkan di atas litium, kan begitu ya? Kenapa ditempatkan di atas litium? Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa ditempatkan di atas litium. Salah satu alasannya adalah karena hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Karena dia konfigurasi elektronnya 1s1. Ya. Ns1 sama dengan konfigurasi elektron untuk golongan alkali. Gitu ya. Itu salah satu alasannya kenapa disimpan di atas litium. Jadi bukan kemudian masuk ke dalam golongan alkali, bukan. Ya, dia hanya disimpan di atas litium. Ya, simpan di atas litium. Jadi kalau kita lihat sifat-sifatnya ya tidak mirip dengan golongan manapun. Mau dipaksakan masuk ke golongan alkali nggak bisa. Karena alkali termasuk ke dalam logam. Ya, kelompok-kelompok logam. Sedangkan hidrogen adalah non-logam. Ya, sedangkan hidrogen adalah non-logam. Apakah hidrogen bereaksi dengan air? Tidak. Kan gitu. Ya. Apalagi membentuk ion positif? Oke, hidrogen bisa membentuk ion positif. Tapi jangan lupa, hidrogen itu juga membentuk molekul diatomik. Iya kan? H2. Loh, yang lain nggak bisa kan? Kalau dipaksakan Li2 nggak ada. Na2 nggak ada. Gitu ya. Oh, kalau begitu, kalau dia membentuk diatomik, kenapa nggak disimpan saja di atas golongan 17 yang sama-sama kemudian dapat membentuk diatomik? F2, Cl2, Br2, I2. H2 juga kan? Begitu ya. Oh, tapi masalahnya adalah muncul lagi hidrogen itu paling umum dalam bentuk ionnya H+. Tapi kalau golongan 17,
umumnya kalau bentuk ion, bentuk halida, X minus. Nah, itu beda lagi. Ya. Jadi selalu saja kalau kita mau uji hidrogen pengen masuk ke golongan mana, selalu saja pasti akan ketemu, ini kan nggak cocok. Akhirnya banyak ketidakcocokan. Hidrogen itu tidak kompatibel gitu ya, tidak kompatibel dengan kelompok atau golongan unsur lainnya, sehingga dia disepakatilah bahwa hidrogen itu tidak memiliki nomor golongan. Ya. Dan hidrogen itu memiliki sifat yang unik gitu ya, sifat yang unik. Ya. Nanti kita lihat sifat uniknya apa saja. Ya, kita lihat sifat uniknya apa saja. Dan hidrogen ini ditemukan kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dan pada 1934, Harold Urey itu mendapatkan hadiah Nobel di kimia, yang kemudian atas jasanya lah berhasil memisahkan isotop hidrogen. Ya, nah, hidrogen itu memiliki isotop. Ya, isotopnya itu adalah isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Ya, tritium. Nah, kita lihat ini beberapa informasi umum berkaitan dengan isotop hidrogen. Jadi hidrogen umum itu disebutnya protium. Ya hidrogen umum. Dia hidrogen umum itu hidrogen dengan nomor massa 1, nomor atom 1. Sehingga dia tidak memiliki neutron pada intinya. Dan kelimpahannya banyak sekali, yaitu 99,985%. Ya, jadi hidrogen yang paling umum kita temukan ya dalam bentuk hidrogen. Ya. Yang tidak memiliki neutron. Nah, yang kedua itu ditemukan deuterium. Ya, deuterium itu adalah hidrogen yang nomor massanya 2. Artinya di inti atomnya itu terdapat 1 neutron. Ya, terdapat 1 neutron. Nah, deuterium ini kelimpahannya sekitar 0,015%. Dan satu lagi adalah tritium, ini bersifat radioaktif. Nih, dalam intinya itu mengandung 2 neutron. Nah, kelimpahannya itu 10 pangkat minus 15%. Jauh lebih sedikit lagi. Ya, jauh lebih sedikit lagi. Nah, adanya neutron dalam inti atom, kalau kita lihat dalam bentuk diatomiknya, berarti kita akan ketemu H2, D2. D itu notasi untuk deuterium, dan T itu adalah notasi untuk tritium. Kalau kita lihat isotop pada hidrogen ini dengan pada hidrogen H2 itu tidak memiliki neutron, pada D2 memiliki, setiap atomnya memiliki 1 neutron, dan T2 setiap atomnya memiliki 2 neutron. Kalau kalian lihat, kalau kita perhatikan, ini ternyata akan mengubah secara signifikan MR-nya. Di mana H2 MR-nya cuma 2, D2 4, T2 6. Jadi gara-gara ada neutron di inti atomnya berbeda dalam jumlah neutronnya, maka kemudian massa molarnya pun berbeda secara signifikan. Ya, berlipat-lipat kan, dari 2 ke 4, 4 ke 6. Ya. Dan kalau kita lihat juga ini ada perbedaan titik didihnya, boiling point-nya. Ya, boiling point-nya kalau H2 itu dia mendidih pada suhu 20,6 Kelvin. D2 itu 23,9 Kelvin, dan T2 itu 25,2 Kelvin. Ya. Oke. Ini energi ikatannya ternyata semakin kuat ya. Semakin kuat. Ya, kalau kita lihat 436, 443 dan 447. Jadi semakin T2 itu semakin kuat ikatan, energi ikat antara intinya. Maksudnya antara atom dengan atomnya, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika air, salah satu senyawa hidrogen yang paling umum di muka bumi ini adalah air, H2O. Kalau kita hidrogennya menggunakan hidrogen umum, ya kita memiliki ya air yang umumnya kita jumpai, yaitu H2O.
Tapi H2O, hidrogen pada air, kemudian bisa kita ganti dengan deuterium menjadi D2O, ya, D2O. Ini kalau kita melakukan elektrolisis 30 liter air, kita lakukan elektrolisis terhadap air, maka ketika ketika di elektrolisis itu dia akan menyisakan 1 mililiter. Dari 30 mililiter itu menyisakan 1 mililiter. 1 mililiter itu yang kemudian 99%-nya adalah deuterium oxide atau D2O. Ya, D2O. Itulah yang disebut sebagai air berat. Jadi dari 30 liter 30.000 mililiter di elektrolisis. Nah, ketika kita menyisakan 1 mililiter dan kita analisis, dan ternyata yang 1 mililiter sisa dari elektrolisis itu adalah 99%-nya deuterium oxide atau D2O. Ya, D2O itulah yang kemudian kita sebut sebagai air berat. Jadi air yang biasa, ada air berat. Ya. Nah, D2O itu berbeda secara fisik, sifat fisiknya berbeda. Ya. Contohnya kalau air yang biasa, air yang umumnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dia memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan D2O itu titik bekunya 3,8 derajat Celcius. Ya, berbeda. Kemudian titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius, sedangkan D2O titik didihnya adalah 101,4 derajat Celcius. Gitu. Dan ini yang menarik bahwa massa jenis D2O itu 10% lebih berat dibandingkan H2O pada semua temperatur. Ya, pada semua temperatur. Sehingga kalau kemudian saya memiliki air biasa dan air berat, dan kemudian saya ubah bentuk menjadi padat, dibekukan begitu ya, dibekukan menjadi es, maka kemudian kalau kita lihat ini, air yang biasa ketika dimasukkan es yang berasal dari air biasa, itu dia akan mengapung pada air, karena memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan air itu sendiri. Sedangkan D2O itu dia akan tenggelam dalam air. Kenapa? Karena D2O memiliki massa jenis yang lebih berat, yang lebih besar dibandingkan air itu sendiri. Ya, ini ada ilustrasinya ya. Ada ilustrasinya bahwa yang di atas ini adalah air yang umumnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan yang di bawah sini adalah air berat. Ya, perhatikan. Air berat itu gara-gara hidrogennya memiliki 1 neutron pada intinya. Ya, hanya gara-gara 1 neutron saja kemudian akan mengubah sifat dari senyawanya, ya. Nah, yang ketiga adalah tritium. Tritium itu adalah radioaktif, ya, isotop dari hidrogen yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh sekitar 12 tahun, ya. Dengan waktu paruh sekitar 12 tahun. Nah, jadi sebetulnya secara alami ini kita agak sulit memperoleh secara alaminya, karena ya waktu paruhnya 12 tahun ini. Nah, jadi tritium ini diperoleh dengan satu keadaan di mana nitrogen yang ada di atas atmosfer bagian atas itu menangkap sebuah neutron gitu ya, kemudian menghasilkan karbon 12 dan tritium, ya, menghasilkan karbon dan tritium. Gitu ya. Nah, itu para ilmuwan kemudian mendeteksi adanya tritium itu dari reaksi tersebut, ya. Nah, tritium sendiri itu bisa melepaskan sebuah elektron, ya. Tritium itu bisa menghasilkan helium, ya, helium-3, ya, isotop dari helium-3. Dan diketahui bahwa isotop helium-3 itu merupakan isotop helium yang agak jarang gitu ya, ya.
Nah, jadi ada reaksi itu tritium menjadi helium. Itu juga salah satu reaksi yang khas dari tritium. Oke, kita balik lagi karena 99,985% adalah dalam bentuk hidrogen, bukan dalam bentuk deuterium atau tritium, ya. Nah, kita akan bahas yang hidrogen umum saja, ya. Baik, sekarang kita lihat properties of hydrogen. Jadi yang pertama itu hydrogen is a unique element. Jadi unsur yang sangat unik, ya. Tadi seperti saya informasikan di awal bahwa hidrogen unsur yang sangat unik, tidak kompatibel dengan kelompok atau golongan unsur yang lainnya, gitu ya. Nah, ini tadi ada alasan kenapa tidak masuk ke dalam golongan 1 atau golongan 17 gitu ya. Jadi ada argumen kenapa dia ya masukin aja lah ke golongan alkali gitu. Argumennya karena dia membentuk ion positif, ya. Sama seperti Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, dan seterusnya lah gitu ya. Hidrogen sama juga H+, ya. Yang kedua adalah karena dia memiliki elektron sejumlah, ada satu elektron pada subkulit S, ya 1s1. Sama seperti litium juga di 2s1, natrium 3s1, kalium 4s1 dan seterusnya. Ya. Tapi juga tadi saya bilang akan ada argumen yang membantah itu. Kenapa? Karena yang pertama misalkan karena dia bukan logam. Alkali adalah logam. Ya. Bagaimana mungkin sifat dari non logam akan memiliki kemiripan sifat dengan logam, gitu kan ya? Nah itu. Yang kedua adalah bahwa dia tidak bereaksi dengan air. Hidrogen itu tidak bereaksi dengan air. Sementara golongan alkali lainnya itu bereaksi dengan air. Nanti kita lihat bagaimana reaksinya. Ya. Yang kedua, kenapa tidak dimasukkan ke dalam golongan 17 atau halogen? Ya. Argumen yang kemudian menguatkan kenapa dia perlu kita masukkan atau ya udahlah jadiin halogen aja gitu. Yang pertama adalah bahwa dia adalah non logam. Oh iya, semua halogen non logam. Hidrogen juga H2 non logam. Ya udahlah masukin aja kan sama-sama non logam, gitu ya. Kemudian yang kedua kan sama-sama juga membentuk molekul diatomik. Ya, sama-sama juga membentuk diatomik. Nah, argumen yang membantah itu juga ada, ya. Bahwa yang tadi yang saya informasikan bahwa untuk hidrogen umumnya membentuk H+, sedangkan halogen umumnya membentuk X- bermuatan negatif. Yang kedua, kalau kita bandingkan reaktivitasnya antara hidrogen dengan golongan halogen, hidrogen ini jauh lebih tidak reaktif gitu. Atau dengan bahasa lain bahwa halogen jauh lebih reaktif dibandingkan hidrogen. Ya, jadi yang satu sangat reaktif, hidrogen juga reaktif, tapi kalau kita bandingkan pakai skala, misalkan hidrogen skala 10 ya, hidrogen itu skalanya 3, nah si halogen ini skalanya 9-10, gitu ya, skalanya 9-10, jadi cukup reaktif, gitu. Nah, makanya kemudian not belonging to any of the other groups in the periodic table. Nah, kesimpulannya itu, ya. Sekarang kita lihat lagi bahwa di hidrogen maksudnya H2. Nah, ini hidrogen dalam bentuk paling sederhananya itu dalam bentuk H2. Ya. H2 itu adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ya, tidak berbau. Kemudian dia itu berubah fasa dari gas menjadi cairan, mencair, ya. Itu pada minus 253 derajat Celcius. Dan akan membeku pada suhu minus 259 derajat Celcius. Itu gas hidrogen H2. Ya, H2. Gas hidrogen juga tidak terlampau reaktif, ya, walaupun dia bisa bereaksi dengan beberapa zat lainnya bisa. Tapi masuk ke dalam kelompok yang ya nggak terlalu reaktif. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan F2. Wah, F2 itu dengan senyawa apapun dia juga tabrak-tabrak aja dia. Ya, bahkan dengan gas mulia juga F2 itu bisa jadian juga mereka. Ya, bisa membentuk senyawa maksudnya. Ya. Jadi kenapa dikatakan kurang reaktif? Karena salah satu alasannya adalah karena energi ikatannya cukup tinggi untuk ukuran single bond gitu ya, apalagi dengan ukuran ukuran atom yang kecil gitu ya, 436 ya.
Oke, eh, saya kesini dulu. Nanti saya akan jelaskan ini mengenai siklus Born-Haber untuk air, ya, siklus Born-Haber untuk air, dan kita juga pernah belajar siklus Born-Haber, ya, baik untuk senyawa ionik maupun senyawa kovalen, gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada reaksi-reaksi antara hidrogen dengan zat lainnya, ya. Yang pertama adalah reaksi dengan oksigen membentuk air, ya. Reaksi dengan oksigen membentuk air. Nah, jadi reaksi hidrogen dengan oksigen membentuk air yang tadi saya tampilkan siklus Born-Habernya, sehingga kita bisa kemudian secara teoretik menentukan berapakah delta H pembentukan untuk air dari hidrogen dan oksigen. Kemudian bereaksi dengan CuO, ini reaksi reduksi. CuO itu mengalami reduksi dari Cu yang bermuatan positif 2 menjadi Cu yang tidak bermuatan, ya. Kemudian bereaksi dengan N2, ini berada dalam kesetimbangan. Reaksi ini digunakan oleh industri pupuk urea, karena pupuk urea adalah dibuat dari amoniak dan karbon dioksida kalau tidak salah, ya. Amoniaknya ini kita siapkan dengan mereaksikan hidrogen dan nitrogen, ya. Kemudian bereaksi dengan titanium, ini sebagai salah satu contoh kita memperoleh suatu senyawa yang non-stoichiometric compound atau senyawa yang tidak stoichiometris. Ya, ini TiH1,9 itu tidak stoichiometris, ya. Kemudian bereaksi dengan halogen, ini salah satu contohnya adalah dengan F2. Ini bereaksinya hebat banget. Kalau hidrogen ketemu dengan F2, ketemu saja itu bereaksi, dan eksoterm reaksinya menghasilkan kalor, ya. Dan hidrogen juga bereaksi dengan logam, apalagi dia logam aktif, misalkan dengan natrium gitu, ya, membentuk senyawa natrium hidrida. Oke, kita lihat satu-satu, ya. Kita lihat lebih detail. Jadi yang pertama adalah hidrogen itu bereaksi dengan oksigen, H2 bereaksi dengan O2, ya. Jika gas hidrogen dan gas oksigen itu kemudian dicampurkan dan kemudian disulut atau diberi trigger sedikit saja, maka dia akan bereaksi dengan eksplosif gitu, ya, menghasilkan kalor yang cukup banyak. Ini reaksinya 2H2 ditambah dengan O2 menjadi 2H2O, ya. Kemudian H2 juga bereaksi dengan halogen, dengan F2, dengan Cl2, dengan Br2 ataupun dengan I2, ya. Dan lajunya itu atau reaktivitasnya itu makin ke bawah itu makin berkurang, ya. Jadi reaksi yang paling dalam tanda petik paling hebat lah gitu, ya, karena reaksinya eksoterm, ya. Itu dengan F2. Makin ke bawah makin slow gitu, ya, makin lajunya makin lambat dan seterusnya, gitu, ya. Itu contohnya misalkan H2 ditambah dengan F2 menjadi 2HF. Dan itu kan F2-nya bisa kita ganti-ganti dengan Cl, dengan Br atau dengan I. Jadi H2 ditambah dengan I2 justru berkesetimbangan kalau dengan HI itu, ya, berkesetimbangan. Nah, jadi makin ke bawah reaksinya makin lambat gitu, ya, bahkan berkesetimbangan, ya, Ada lagi reaksi dengan amoniak, ya. Dengan amoniak ini reaksinya spontan tapi lambat, ya. Hidrogen dengan nitrogen membentuk amoniak itu berkesetimbangan, ya. Dan reaksi untuk mencapai kesetimbangan ini lambat kalau tanpa katalis. Nah, makanya kemudian dikembangkan katalis tertentu yang kemudian bisa meningkatkan laju reaksi ini. Yang berikutnya adalah pada suhu tinggi H2 itu mereduksi logam, oksida logam pada suhu tinggi. Salah satu contohnya adalah CuO gitu, ya. CuO ini reaksi padatan dengan hidrogen pada suhu tinggi itu menghasilkan Cu dan H2O dalam fasa gas gitu, ya, fasa gas. Tidak menutup kemungkinan logam-logam lain polanya juga akan mirip gitu, ya, polanya akan mirip. Yang lainnya adalah bahwa H2 itu akan mereduksi, ya, ikatan double, ikatan rangkap atau ikatan triple
pada senyawa karbon gitu ya, pada senyawa karbon. Ini contohnya adalah ketika kita memiliki etena itu bisa direduksi menjadi etana gitu ya, dengan mereaksikan dengan gas hidrogen. Dengan cara mereaksikan etena dengan gas hidrogen. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana cara produksi gas hidrogen. Ya, cara produksi gas hidrogen yang paling umum di laboratorium itu kita mereaksikan antara logam dengan asam. Jadi ada pola umum kalau reaksi antara logam dengan asam, kita masukkan sejumlah logam ke dalam suatu asam, biasanya asam kuat ya atau dalam konsentrasi yang pekat gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah suatu garam dan gas hidrogen. Ya, suatu garam dan gas hidrogen. Contohnya di sini Zn ditambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah dengan H2. Ya. Nah, kalau secara industri kita tidak lakukan menggunakan rute tersebut. Ya, kita tidak menggunakan rute tersebut untuk memperoleh gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen itu kita peroleh dengan reaksi ini, ya, reaksi CH4. Nah, ini steam reforming process namanya, steam reforming process. Itu mereaksikan antara amoniak dengan air menggunakan katalis nikel pada suhu 500 derajat Celcius. Maka akan mendapatkan gas karbon monoksida dan gas hidrogen. Karbon monoksida yang diperoleh dari reaksi pertama tadi kemudian direaksikan lebih lanjut dengan air untuk memperoleh gas karbon dioksida dan gas hidrogen lagi. Nah, yang jadi problem adalah karena hasil reaksi baik dari reaksi pertama dan reaksi kedua itu merupakan gas, dan kalau gas bercampur dengan gas lain maka dia akan bercampur secara sempurna begitu ya. Nah, maka kemudian dikembangkan bagaimana cara memisahkan gas-gas tersebut, baik hidrogen dengan karbon dioksida maupun hidrogen dengan karbon monoksida. Misalkan menggunakan membran. Ya, Nah, yang lainnya bisa juga menggunakan rute elektrolisis, ya, rute elektrochemical, ya, elektrolisis natrium hidroksida, ya. Kalau kita buat reaksi elektrolisis larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida, maka di katoda itu akan terjadi reaksi reduksi air, sedangkan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi air, gitu ya. Nah, jadi di katodanya kemudian kita kumpulkan gas hidrogen, di anodanya kemudian kita kumpulkan gas oksigen. Dan ini, dengan rute ini, maka tingkat kemurnian hidrogen atau oksigen dari rute ini akan sangat baik sekali. Ya, jadi very pure hydrogen gas itu diperoleh dari cara seperti ini. Ya, karena udah langsung terpisah aja. Kalau yang tadi yang industrial proses itu dia kan masih campur dengan CO, masih campur dengan CO2. Kalau yang ini enggak, gasnya murni dihasilkan hanya hidrogen saja. Ya tentunya dengan cara seperti ini kalau dari sisi biaya produksi akan lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena ketika kita melakukan satu proses elektrolisis tentu harus ada listrik yang dialirkan ke dalam sel-sel elektrolisisnya. Dan kalau berhitung listrik ya tentu berhitung rupiah, gitu ya. Berapa rupiah yang diperlukan, berapa listrik yang harus dialirkan, berapa lama pengalirannya dan seterusnya tentu akan dikonversi ke rupiah, gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana hidrogen bereaksi dengan zat lain, bagaimana cara memperoleh gas hidrogen, dan sekarang kita akan cari tahu lagi adalah tipe-tipe dari senyawa-senyawa hidrogen. Ya, oke. Ya, kita lihat ya, binary compound of hydrogen are given the generic name of hydrides. Ya. Jadi senyawa biner dari hidrogen biasanya kita sebut sebagai hidrida, gitu ya. Nah, hidridanya sendiri ada macam-macam. Ada hidrida yang ionik, ada hidrida yang metalik, dan ada hidrida yang kovalen. Ya, hidrida yang kovalen. Ini adalah kalau kita buatkan menjadi tabel periodik dan kita masukkan data-datanya, ternyata kalau hidrida ionik itu hanya terjadi pada senyawaan dengan golongan alkali ataupun alkali tanah. Kalau yang metalik itu di golongan transisi, kalau yang kovalen itu di golongan 13 sampai 18.
Nah, itu kan jadi ada pola. Tergantung si hidrogen ini nanti dalam tanda petik jadiannya sama siapa. Oh, jadiannya sama alkali. Alkali berarti ionik. Oh, jadiannya sama halogen. Oh, berarti dia adalah kovalen. Gitu. Ya. Oke. Yang pertama ya, yang hidrida jenis pertama itu adalah hidrida ionik. Nah, ini tidak banyak ya. Hidrida ionik itu senyawanya kalau kita urutkan seperti LiH, NaH, KH, RBH, CSH. Ya. Kemudian golongan 2-nya ada CaH2, SrH2 dan BaH2 ya. Nah, jadi kapan kemudian si hidrogen ini akan menjadi hidrida ionik? Hidrida ionik itu nantinya akan menghasilkan suatu senyawa di mana hidrogen itu berbilangan oksidasi negatif 1. Ya, hidrogennya berbilangan oksidasi negatif 1. Nah, maka kemudian bagaimana bagaimana senyawa terbentuk senyawa hidrida di mana hidrogennya berbilangan oksidasi negatif 1, yaitu ketika dia hidrogennya itu bersenyawa berikatan dengan satu unsur yang sangat elektropositif. Ya, unsur yang sangat elektropositif itu kita tahu bahwa dia ada di golongan 1 dan golongan 2. Ya, golongan 1 dan golongan 2. Jadi gampang. Yang kedua, kita loncat dulu dari yang berikatan dengan sangat elektropositif, kita loncat dulu ke sebelah kanan yang namanya adalah kovalen hidrida. Ya, kovalen hidrida. Ya. Nah, ini hidrogen membentuk senyawa kovalen itu dengan semua unsur-unsur non logam kecuali gas mulia. Ya, kecuali gas mulia. Dan beberapa senyawa atau logam-logam yang elektropositifnya cukup lemah ya, seperti gallium dan timah ya, dan timah. Kebanyakan senyawa-senyawa hidrida kovalen ini, berupa fasa gas pada suhu kamar. Ya, Jadi kalau kita kumpulkan data semua kovalen hydrides ini, dia kebanyakan adalah berfasa gas pada suhu kamar. Hanya beberapa saja yang berfasa cairan pada suhu kamar. Ya, seperti air itu kan hidrida kovalen. Ya, hidrida kovalen, HF hidrida kovalen, tapi dia berfasa cair pada suhu kamar. Dan tidak banyak. Ya, dan setahu saya tidak ada yang berfasa padat pada suhu kamar yang hidrida kovalen. Ya. Kecuali kalau kita memiliki yang network kovalen bonding gitu ya, ya. Nah, kalau kita klasifikasikan akan ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok kovalen hidrida ya. Yang pertama adalah ketika hidrogennya kira-kira netral ya. Yang kedua adalah hidrogennya bermuatan parsial positif ya, dan yang ketiga adalah hidrogennya itu slightly negatif, sedikit negatif ya. Oke. Nah, ini jadi ada 3 kelompok ya. Nanti kita coba lihat satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu hidrogen atom nearly netral. Nah, jadi atom hidrogennya ya kira-kira netral gitu ya. Jadi untuk kategori pertama ini polaritasnya rendah ya. Jadi intermolecular forces-nya juga dispersi ya. Jadi low polarity, polaritasnya rendah, artinya ya senyawanya itu polar tapi hampir dekat ke non-polar begitu ya, Nah, maka kemudian intermolecular forces-nya, interaksi antar molekulnya itu menjadi lemah juga. Ya, kalau kita ingat bagaimana urutan interaksi antar molekul itu mulai dari ikatan hidrogen, kemudian gaya van der Waals dan gaya dispersi London. Nah, untuk yang kategori pertama ini dia dispersi. Akibat dari hal-hal tersebut, maka kovalen hydride ini akan ditemukan dalam fasa gas yang titik didihnya sangat rendah
ya, with low boiling point. Ya, jadi titik didihnya rendah. Contohnya misalkan hidrogen selenida H2SE itu boiling point-nya minus 60, fosfina boiling point-nya minus 90. Ya, minus 90. Nah, ini contoh-contohnya. Itu karena tadi low polarity, yang kedua adalah dispersi ya, interaksi antar molekulnya dispersi. Oke. Nah, kelompok terbesar dari kovalen hidrida ini mengandung karbon, itu hidrokarbon. Ya, alkana, alkena, alkuna, dan aromatik hidrokarbon. Nah, itu masuk sini ya, karena kalau kita lihat akhirnya nanti si senyawanya itu, molekulnya itu adalah low polarity dan intermolecular forces-nya itu adalah dispersi London. Gitu ya. Yang kedua kita cek juga adalah hidrogen pada senyawa senyawa sederhana tadi itu, di mana hidrogennya itu bermuatan parsial positif ya, parsial positif ya. Nah, jadi agak berbeda dengan yang barusan pertama kali ya, yang bahwa dia adalah netral gitu ya. Kalau sekarang hidrogennya positif. Ini contoh-contohnya seperti HF, HCl, HBr, HI, H2O dan seterusnya gitu ya. Nah, si HF ini HF, HCl, HBr, HI itu termasuk ke dalam kelompok hidrogen atomnya berparsial positif. Tapi khusus untuk HF agak berbeda gitu. Kenapa? Karena dia abnormal gitu, abnormal. Ya, abnormal, HF ini abnormal. Kenapa saya katakan abnormal? Karena harusnya HF itu kalau secara kecenderungan itu harusnya suhunya melting point-nya itu di sekitar 90 derajat Celcius, hampir dekat minus 100 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, tapi faktanya adalah bahwa HF itu memiliki titik leleh positif 20 derajat Celcius. Kira-kira positif 20 gitu ya. Nah, ini terjadi untuk HF ini terjadi karena adanya interaksi hidrogen antar molekulnya. Ya, terjadi interaksi hidrogen antar molekulnya, dan interaksi hidrogen kita pahami adalah interaksi antar molekul yang paling kuat. Sehingga interaksinya cukup kuat, kemudian akan meningkatkan titik didih dari senyawa tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah yang dimana hidrogennya itu adalah slightly negatif. Ya, berarti kalau kita cek di sini hidrogennya justru yang bermuatan negatif, gitu ya, justru yang bermuatan negatif. Nah, jadi kalau kita ingin menemukan senyawa di mana hidrogennya bermuatan negatif, maka biasanya kita akan mencari pasangan atomnya yang elektropositif, ya, yang elektropositif. Misalkan di golongan 1 NaH, KH itu seperti itu. Itu kalau ionik ya. Nah, ini juga ada yang kovalen tapi slightly negatif. Nah, ini kita mencari yang di mana pasangan atom lainnya itu merupakan suatu yang elektropositif walaupun lemah. Ya, elektropositif walaupun lemah. Contohnya misalkan dengan timah SnH4. SnH4 itu adalah hidrogennya slightly negatif, ya. Boran, silan, Jerman, gitu ya. Di boran itu berarti B2H6, silan itu SiH4, Jerman, GeH4, stanan, SnH4. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana pada senyawa tersebut atom hidrogennya slightly negatif, ya, slightly negatif. Oke. Nah, ada juga kelompok lain yaitu adalah metallic D block hydrates, ya, jadi hidrida logam, ya, hidrida metalik. Nah, terutama untuk yang ada di blok D, ya, yang berada di blok D. Jadi beberapa unsur pada blok D atau kita kenal juga dengan nama transisi itu membentuk senyawa hidrida, ya, seperti TiH1,9. Nah, yang jadi
apa yang jadi uniknya ketika dengan D blok D, unsur-unsur blok D, maka kemudian banyak ditemukan senyawa-senyawa yang non stoichiometric, ya, non stoichiometric compound, ya, seperti dengan titanium misalkan TiH1,9, ya. Nah, jadi ketika terbentuk senyawa baru ini, ternyata sifat dari logamnya juga berubah, gitu ya. Salah satu yang bisa kita amati adalah massa jenis, ya, massa jenis. Jadi massa jenis hidrida logamnya itu selalu lebih rendah dibandingkan logam dalam keadaan murni, ya. Ya, walaupun hidrogen itu atomnya kecil, tentu ketika masuk ke dalam struktur kristal dari atom logam tersebut akan mengubah, sedikit banyaknya akan mengubah struktur dari kristalnya, sehingga kemudian akan mengubah juga massa jenisnya, ya. Dalam kasus ini massa jenisnya jadi lebih rendah, ya. Sifat lain yang kemudian berubah adalah hantaran listriknya. Jadi kalau kita bandingkan antara logam murninya dengan hidrida logam, maka hidrida logam itu hantarannya, sifat konduktivitasnya itu jauh lebih jelek, jauh lebih buruk dibandingkan dengan logam murninya, gitu ya, dibandingkan dengan logam murninya. Oke. Nah, jadi itu kita bisa bagi berapa tuh tadi ya, yang positif, yang netral, yang positif, yang negatif, maupun dengan metallic D block hydrate, ya. Nah, gitu ya. Kita akan masuk selanjutnya adalah satu senyawa hidrogen yang paling umum kita jumpai dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah air, ya, adalah air. Air merupakan salah satu syarat terjadinya kehidupan, ya. Syarat terjadi kehidupan salah satunya adalah air. Makanya kalau kita lihat berita atau dengar cerita atau nonton apapun yang berkaitan dengan eksplorasi luar angkasa, space exploration, ketika para ilmuwan ingin mengeksplorasi planet-planet yang dekat dengan bumi kita, pasti yang pertama kali dicari adalah ada air nggak, gitu. Ada air atau tidak? Kalau ada air, maka satu syarat kehidupan dipenuhi, ya, satu syarat kehidupan dipenuhi, dan itu syarat utama, ya, syarat kehidupan dipenuhi. Ya, jadi satu syarat kehidupan itu kan adanya air, kemudian suhunya ya seperti sekarang di sekitar 25 derajat Celcius, terlampau panas juga nggak enak kita, terlampau dingin juga kedinginan, gitu ya, apalagi pada kondisi yang sangat ekstrim, gitu ya. Jadi air itu merupakan cairan yang paling umum atau paling sering kita jumpai di planet ini, di bumi ini, ya, di bumi ini. Nah, coba kalau kita lihat, ternyata air itu membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Suhu kamar 25 derajat Celcius. Berarti kalau gitu pada suhu kamar air itu berfasa cair, gitu ya, berfasa cair, sehingga kehidupan itu sangat memungkinkan berlangsung di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini sangat mungkin berlangsung. Jadi kalau air kemudian tiba-tiba membeku, kita tidak bisa mengakses air dalam, ya, ini akan kesulitan juga. Ketika kita kekurangan air bersih, itu sulit juga. Nah, dan salah satu isu yang yang ramai dibicarakan saat ini adalah penyediaan air bersih, clean water, ya. Maka banyak teknologi dikembangkan kemudian untuk memperoleh air bersih, gitu ya, memperoleh air bersih. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa antar molekul air pada keadaan padat dia terdapat satu jenis ikatan yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen, ya. Kita sebut sebagai ikatan hidrogen, dan ikatan hidrogen ini terjadi hanya pada saat air berfasa padat. Jadi kalau misalkan airnya tidak berfasa padat, maka
dia tidak ada ikatan hidrogen, ya, atau ikatan hidrogennya ya sangat sedikit dan lemah saja, gitu ya. Tapi ketika dalam keadaan padat, justru ikatan hidrogen itu muncul di sana, ya, muncul di sana. Ya, air, ya, terutama pada air, ya. Jadi kalau air pada fase cair, ya ada ada ikatan hidrogennya, tapi kalau kita gambarkan pada keadaan padat, dia akan membentuk struktur heksagon, ya, struktur heksagon. Jadi banyak rongga-rongga. Ketika banyak rongga seperti ini, maka wajar saja bahwa air itu memiliki massa jenis yang lebih rendah. Es memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Nah, kalau saja kemudian air itu tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya, maka ada satu kajian diprediksi katanya bahwa air itu akan mulai mendidih, membeku mendidihnya itu di sekitar sini, ya, di sekitar sini. Jadi membekunya itu pada minus 100 derajat Celcius, sedangkan mendidihnya itu pada suhu sekitar minus 90 derajat Celcius. Kalau tidak ada ikatan hidrogen antar molekul air. Coba bayangkan, kalau memang kemudian ikatan hidrogen antar molekul air tiba-tiba hilang, maka semua air yang ada di permukaan bumi itu akan segera menguap, berubah menjadi air dalam fase gas. Ya, jadi makanya kemudian kita perlu mensyukuri bahwa Allah kemudian menurunkan air itu plus dengan ikatan hidrogen. Bayangin kalau misalkan ikatan hidrogen itu bukan sesuatu yang included di dalam air gitu, ya, kita nggak mungkin hidup. Makanya ini adalah salah satu nikmat dari Allah yang barangkali tidak pernah kita syukuri, ya, tidak pernah kita syukuri. Ya, bayangkan saja kalau misalkan ikatan hidrogen itu tiba-tiba hilang dari air, maka kemudian seketika itu juga air akan kemudian mendidih, ya, mendidih, dan tidak ada air lagi dalam fase cairan pada suhu kamar.